Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah as-sadiqul wa'dul amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, al-alim, al-ulama, al-ajalla, para asatidz, para asatidzah yang sempat hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua Masjid Baitul Muttaqin, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir Bapak Haji Badar, dan juga Bapak MC Gito, Bapak Badiani, dan dengan nama lupa anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang di belakang kami, mohon maaf kami belakangi, mohon maaf kami ngambil seat tersendiri, karena kalau kita paksa untuk berdiri takutnya nanti tidak bisa ngomong. Jadi lebih baik kita sedari awal nyantai, nanti kalau awalnya semangat kita tegak. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema, adalah diunjuk tema dari panitia. Dan yang akan kita bahas adalah terkait dengan hukum. Kalau kita kuliah jauh sampai ke Al-Azhar itu mencari ilmu kebetulan tentang hukum, cuma hukumnya hukum Islam disebut dengan syariat. Nah, kalau kita ingin memakmurkan masjid, maka dalam hukum fikih ada satu serial yang disebut dengan fikih masjid. Kita sekarang nak bahas tentang hukum fikih masjid. Jadi apa yomian? Mak-mak perempuan sudah boleh ke masjid itu apa yomian? Apa yomian? Kalau ada anak kecil kemudian dia bergabung di saf, kemudian kakaknya safnya putus, apa yomian? Apa yomian? Kalau misalkan uang sholat di masjid itu pahalanya 27 kali lipat. Apa yomian? Pokoknya sekarang kita bahas hukum. Jadi kita sekarang nak ngaji niat. Sekedar tabligh akbar, cecap cuap, cerita Islam menot, yakin aku kemulah hatam kalau. Iya. Dibukanya atap Nabi, kemudian dadanya dibelah, dibuka, dicuci dengan air zam-zam, diletakkan di baskom emas, kemudian dinaikkan di kendaraan yang bernama Buraq sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ bertemu dengan seluruh Nabi dan Rasul, naik lagi ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim, sampai ke Baitul Maqmur, sampai di langit yang mana saat itu Nabi berbicara dan berjumpa dengan Allah. Kemudian ada perintah sholat 50 kali yang kemudian saat itu diturunkan menjadi 5 kali sampai ke bawah, turun ke Masjidil Aqsa, sholat subuh di situ, balik lagi nanti cerita bohong dan percaya. Dari itu ceritanya itu mah, tak akan berubah. Dan ada tiba-tiba ada yang bilang ternyata Bapak Ibu selama ini kita dibohongin. Nabi itu Isra Mi'rajnya bukan dengan buruk, ternyata selama ini kita di prank. Tak ada. Yuk kendaraannya buruk pula, langitnya 7 pula, berangkatnya dengan malaikat Jibril pula. Jadi kisah itu sebenarnya dalam setiap peristiwa Isra dan Mi'raj diulang-ulang untuk diambil hikmahnya. Jadi kita sekarang sedikit memulas dan membahas tentang hikmah daripada di Isra dan di Mi'rajnya. Sebenarnya kita sekarang membahas tentang masjid. Baik. Apa nama tempatnya? Masjid Baitul. Masjid itu apa? Dinamakan masjid apabila kebanyakan kami di Ogal apabila di dalamnya ditegakkan sholat 5 kali sehari semalam, itu disebut dengan masjid. Sebuah tempat ada azan 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tempat itu disebut dengan
masjid. Walaupun tak ada sholat Jumatnya. Kalau ada sholat Jumatnya, berubah namanya dari masjid menjadi masjid jami'. Sering digabung penyebutannya. Jami' itu artinya masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat. Kalau ternyata nggak ada sholat Jumatnya, berarti disebut dengan masjid. Apa itu? Contoh musola, langgar, apalagi situ lagi di surau. Orang Padang itu bilangnya surau. Surau kalau orang Jawa langgar. Maka di Jawa itu sholat itu boleh dilanggar. Iya. Boleh. Sholat boleh dilanggar. Musola, surau, langgar. Itu secara nama memang musola. Secara nama memang surau. Secara nama memang langgar. Tapi secara hukum piring tuh berlaku ke sini, Bang. hukum yang Piring tuh ada ke sini. dengan masjid. Memang namanya musola. Tapi secara hukum berlaku hukum masjid. Ustaz, maksud Ustaz berlaku hukum tentang masjid itu apa? Kalau sudah berlaku hukum masjid, maka apa-apa yang terkait dengan masjid itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilarang, tidak boleh dilanggar. Contoh, perempuan yang sedang haid, maka dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Oh, berarti di musola boleh sama baik. Namun meskipun namanya musola, tapi secara hukum berlaku hukum. Ada ustaz tempat kami, saya tinggal di Kasmari. Jadi aku lupa ceramah di sini, tidak usah lagi memperkenalkan siapa diri aku, siapa nama aku, karena nama aku lagi tulis jelas. Kebetulan foto itu waktu berat badan masih 75. Sekarang 83. Jadi mohon maaf, ini kamu pada bentuk badannya nggak sama. Itulah ciri dan tanda-tanda seorang suami yang istrinya kalau masak selalu enak. Nah, masuk. Jadi gemuk. Tempat kami di Kaswari ada tiba-tiba Ustaz ceramah. Ustaz itu ceramahnya macam kok. Tidak boleh i'tikaf di musola. Kemudian ibu-ibu tempat kami nangis, Ustaz. Kata Ustaz yang tempo hari yang ceramah tempat kami katanya tak boleh i'tikaf di musola. Betul. I'tikaf itu tidak boleh di musola. Kalau yang dimaksud dengan musola itu musola yang ada pada zaman Nabi. Musola pada zaman Nabi itu digunakan untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat Idul Adha. Apa musola itu Ustaz? Musola itu artinya tempat sholat. Artinya apa? Itu namanya anak-anak. Apa awas sudah pengaruh. Musola di zaman Nabi dipakai untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, untuk sholat gerhana, untuk sholat istisqa, untuk sholat yang sholatnya sifatnya insidental atau mempunyai sebab. Aku tidak boleh, karena musola sama Nabi itu lapangan. Kalau Ustaz itu bilang tak boleh yang tinggal di musola dan yang dimaksud musola adalah lapangan, betul tidak boleh tinggal di lapangan. Tidak boleh tinggal di lapangan. Tapi kemudian yang ada di Indonesia di musola, langgar, surau itu meskipun secara nama disebut dengan musola, langgar, surau, tapi secara hukum berlaku hukum masjid. Jadi kan sebenarnya boleh nggak sholat Jumat di musola kami? Boleh banget. Kenapa? Karena 5 waktu sudah ada sholat berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sudah berlaku hukum masjid, maka satu, perempuan yang haid. Ustaz, yang disebut masjid itu yang mana? Kan masjid di ujung sini, situ.
Ini yang disebut dengan masjid. Adapun yang bagian luar disebut dengan serambi masjid. Jadi mana lebih bagus Ustaz? Di dalam masjid air kami di luar karena saking semangat kewargaan ini di Jalan Bima di Surabaya. Saya kemarin di Surabaya kita Juraya penuh. Tapi tak sampai di luar. Warung di Jalan Bima di Surabaya di Jalan penuh di luar penuh. Apa motivasi Bapak Ibu datang di Surabaya? Apa karena makanan? Tidak. Ini yang gara-gara makanan. Apa gara-gara yang datang calon Ustaz Febri? Siapa lah Ustaz Febri? Tapi ngapa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua datang di sini berkumpul memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebut masjid ini, disebut masjid yang di dalam. Jadi perempuan yang lain tidak boleh dulu masuk masjid. Jadi kami tetap ingin ikut perayaan Isra. Di serambinya boleh, di luarnya boleh. Kan sekarang kan zamannya modern. Kalau dulu perempuan tidak lagi haid itu tidak boleh ke masjid, mungkin karena takut netes. Kalau sekarang kan sudah ada pampers. Pakai pampers saja. Sekarang kan sudah ada pembalut Ustaz. Jadi darahnya tidak mungkin netes di masjid. Masalah haram perempuan masuk masjid itu bukan masalah pembalut zaman sekarang ada dulu kan bukan. Tapi haramnya ini sifatnya murni berdasarkan hadis Nabi dan bisa dirubah lagi. Nah itulah bentuknya. Tapi kami ingin tetap Ustaz masuk masjid di serambi, ingin tetap kajian. Kami boleh baca Quran Pak Ustaz, lagi air tidak boleh. Ada berapa di antara perempuan air untuk melakukan? Buka dalam kitab fikih mata Nabi sudah 8 boleh masuk masjid, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh berhubungan suami istri. Loh tak sama kalau misalkan kebablasan sedekah 1 dinar. 1 dinar itu berapa proses? 4,25 gram emas sedekah. Kalau 1 gramnya sekarang patokan 1 juta, berarti sedekah 4.250.000 karena kebablasan. Jadi kami mesti menyebutkan ini sedekah itu apa? Tidak usah. Kasih baik bisa disebutkan apa? Malu. Itu berlaku di hukum masjid. Berlakunya hukum masjid kemudian juga berlaku tidak boleh berjual beli di dalam masjid. Bapak Ibu, saya punya aqua. Siapa yang mau beli aqua saya buka harganya dengan harga 500.000. Kami persilakan. Jual beli. Tapi mending kalau duitnya tadi Pak Fakir miskin mending. Enggak. Duitnya buat pribadi, transportasi Mustafa. Tidak setuju. Tidak setuju ada Ustaz minta duit di masjid. Duitnya bukan buat orang miskin, duit buat dia juga. Kau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian tidak boleh mencari sesuatu yang hilang. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa idza ra'aka man yamshu fihi dhalatan. Kalau ternyata di dalam masjid ada yang bertanya kepadamu berikan barangnya yang hilang, maka jawablah kepadanya, semoga Allah tidak mempertemukan barangmu itu. Barang itu hilang di masjid tidak boleh dicari. Tapi kalau ada orang yang mengumumkan, boleh. Misal kamu nemu kunci motor, nemu kunci mobil, kamu umumkan pengumuman, saya nemu kunci mobil, nemu kunci motor, boleh. Tapi yang kehilangan kemudian mencari, woi siapa ini anak nemu kunci aku, nggak boleh. Disebut dengan masjid.
Atau tata caranya atau aturan-aturan. Apa boleh Ustaz tampil silat di masjid? Boleh. Dulu tuh malah bahkan fungsi masjid itu untuk latihan perang, latihan pedang. Jadi latihan pedang itu dulu di masjid itu pang. Sekedar silatnya yang kata Pak itu tadi Pak Nuryadi itu kan mengatur silatnya. Aku tadi menunggu pikir, ya tampil jadi silat semangat. Ada yang tampil tadi luar biasa. Anak-anak TPA menyanyikan lagu Muhammad. Kok panas lebih? Aku karena lama-lama. Tidak, itu sebenarnya bagus loh. Itu jadi boleh Ustaz kami latihan silat di masjid boleh. Memang fungsi masjid itu dulu untuk apa? Fungsi utama satu. Masjid fungsinya untuk ibadah wajib. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kalau ibadah sunnah Pak Ustaz, sebaik-baiknya sholat kata Nabi. Di mana sebaik-baiknya sholat? Sebaik-baiknya sholat adalah di rumah. Atau Nabi, sebaik-baiknya sholat itu di rumah. Jangan balik dulu, masih koma ya. Jadi kamu balik setelah paham. Sebaik-baiknya sholat itu di rumah kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu di mana? Di masjid Pak Bos. Selain sholat fardu lebih baik di rumah. Sholat tahajud, sholat duha. Kalau kamu sholat tahajud nak betul-betul masjid. Kaget niatnya berubah. Ini tak tahajud itu kan bangunin uang Singapura. Besoknya cerita dulu habis. Besoknya tak ngantuk pura-pura ngantuknya ngomong semalam habis tahajud. Wah, tahajud kan tahajud aja. Kalau usah sok-sok ngantuk bangunnya. Semua sholat sunnah itu di rumah bagus. Bahkan sholat rawatib, qabliyah ba'diyah. Dan Nabi itu tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak pernah Nabi sholat tahiyatul masjid, tidak pernah. Di mana Nabi sholat qabliyah? Di rumah. Loh, kok bisa qabliyah di rumah? Yang kau masjid itu mana? Nabi itu buka jendela tuh langsung sampai di masjid. Jadi masjid kamar sampai itu rumah Nabi. Tapi rumahnya itu disebut dengan rumah, bukan masjid. Jadi Nabi sholat qabliyahnya di rumah. Nanti ketika qomat bilang datang as-salatu ya Rasulullah. Udah waktunya masuk sholat ya Rasulullah. Baru Nabi mengerjakan. Jadi sholat rawatib itu bagusnya di mana? Di rumah. Bagi yang rumahnya tetanggaan dengan masjid. Kalau rumah kamu di ujung sana, mau nak sholat qabliyah di rumah. Sampai ke sini mau melakukan dulu. Nanti melakukan dulu. Selesai. Jadi rumahnya kebetulan berdempetan, berdampingan dengan masjid. Dan alhamdulillah bapak ibu yang rumahnya berseberangan dengan masjid, bertetanggaan dengan masjid, katakan syukur alhamdulillah, karena tidak banyak orang yang mendapatkan kemuliaan keistimewaan rumahnya di samping masjid. Jadi rumah yang samping masjid itu senang kalau dia orangnya senang pengajian, kalau dia senang mendengar baca Quran, kalau dia senang sholat berjamaah, menjadi anugerah rumah samping masjid. Tapi kalau wong tak senang dengan pengajian, tak senang dengan baca Quran, rumah samping masjid mati. Baru nak tidur wong azan, wow, pening lagu. Anakmu dulu salah lewe. Mangun sana. Bangun situ. Kata dia, aku duluan bangun, masjid itu terbangun setelah aku bangun rumah, pindah.
bahwa menjadi kesyukuran di masa tua, rumahnya dekat masjid, azan, berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doakan insyaallah kami tua berjubu tanah depan masjid di marga mulia sinilah. Marga mulia sinilah. Jalan aku, yuk ke gereja sini. Soka. Masuk dari Asoka bisa, masuk dari depan partai itu. Saka. Masjid Takwa kan ada masjid Takwa aja. Banten. Masjid Takwa maju lagi ke depan sebelum kantor camat baru ke kiri. Itu ada masjid namanya Masjid Nurul Iman atau Nurul Amin. Di situ ada kamar di Solawati dan sudah tinggal ngumpulin duit yang terkumpul baru baca camat. Kenapa orang tidak bisa? Ya masa tua, insyaallah dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat baiknya di rumah kecuali sholatnya di masjid. Jangan lo kami yang perempuan ini Ustaz berangkat cukup ke masjid berangkat. Sholat berjamaah cukup berjamaah. Zaman Nabi itu kira-kira perempuan berjamaah atau di rumah berjamaah. Mana buktinya? Buktinya apa kata Nabi? Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah di depan, sebaik-baiknya saf perempuan adalah di belakang. Kira-kira Nabi ngomong sebaik-baiknya saf di depan untuk laki-laki, sebaik-baiknya saf di belakang untuk perempuan. Saat itu perempuannya ada atau tidak di masjid? Ada. Lalu pun Nabi ngomong sebaik-baiknya saf untuk perempuan itu di belakang kalau perempuannya sendiri tidak sholat di. Ada dulu seorang sahabiah artinya sahabat perempuan, namanya Atikah. Siapa namanya? Atikah ini terkenal seorang sahabat perempuan yang siapa baik laki yang menikahinya mati saja. Pokoknya dulu terkenal Atikah itu siapa yang mati sakit nikah lagi dengan Atikah. Mohon maaf ibu yang namanya Atikah sama persis. Sampai akhirnya suami pertamanya mati syahid di dalam peperangan. Atikah ingin dinikahi oleh seorang khalifah yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Atikah? Wahai Umar, aku menerima lamaranmu dengan syarat jangan kau larang aku untuk sholat berjamaah di masjid. Jemaah, itu kehendak kau, aku turuti. Karena sudah menjadi syarat pernikahan, maka setiap kali Atikah ingin berangkat ke masjid, Umar tidak boleh marah. Ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebelum anak perempuan ibu dinikahi boleh mengajukan syarat dalam pernikahan, itu boleh. Dan itu sah menurut hukum agama. Contoh, misalkan seorang anak gadis yang ingin dilamar oleh seorang pria, kemudian si gadis tadi memberikan syarat. Apa syaratnya? Aku ingin dinikahi dengan engkau dengan syarat selagi aku masih kuat dan sanggup untuk hidup bersamamu, maka aku tidak ingin dipoligami. Aku ingin menikahimu dengan syarat jangan kau bantu aku. Boleh Ustaz perempuan sebelum dinikahi memberikan syarat seperti itu? Boleh. Tinggal lagi laki-lakinya sanggup atau tidak. Mau sanggup tidak boleh nikah lagi, apa terikat dengan syarat ini. Mau tidak sanggup cari yang lain. Sanggup. Syarat. Sanggup. Jadi perempuan ke masjid juga usah ke masjid. Tapi Ustaz, katanya ada hadis yang menyebutkan sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumahnya. Betul. Sebaik-baiknya sholat perempuan di rumahnya itu kalau perempuan itu pergi ke masjid tujuannya membuat fitnah. Maksudnya membuat fitnah bertabarruz jahiliyah. Ke masjid sih ke masjid, tapi pakai bedak 3 inci. Ke masjidnya pakai high heels. Insyaallah. Pakai jilbab Sakratul Maut. Ini ke masjid tujuannya bukan untuk ibadah, tapi untuk mempesona. Gak usah diterus. Seru juga namanya. Lucu-lucu. Kalau
masjid untuk buat fitnah, maka lebih baik di rumah. Tapi perempuan ibu-ibu yang ke masjid pengen sholat berjamaah atau pengen ikut majelis taklim. Ada majelis taklim masjid Baitul Mutakin? Ada? Ada lah, masa kalah. Jangan kalah dengan yang lain. Ibu terus terang kajian di kota. Duduk di kau silakan. Alhamdulillah. Kalau orang-orang yang sudah agamis, insya Allah tugas Ustaz membenarkan yang di dalam, aparat pemerintah yang di luar. Ustaz menasihati jangan narkoba, jangan pakai knalpot racing. Ayo sama-sama bersosialisasi. Yang di luar baru tugas aparat pemerintah. Alhamdulillah, aku merasakan nih perkembangan guru di bawah. Sejak pertama kali kajian subuh itu mungkin adanya hanya di Masjid Agung Assalam. Kajian subuh. Sekarang Ustaz di mana-mana kajian subuh. Menandakan apa? Berarti banyak dan antusias masyarakat untuk sholat subuh berjamaah dan mendengarkan pengajian, meskipun cuma satu saat. Tapi dari situ Masya Allah berawal dari satu sop dapat keberkahan, dapat lagi keberkahan dua sop. Jadi aku dulu kalau ada selama ini, aku dulu paling jemaahnya 10, 20, sekarang 100, 200, Masya Allah. Satu sop masjid aku itu sebelum corona datang 100 orang satu sop. Tapi setelah corona datang satu sop cuma 30. Apa jauh yang jalan? Ini masih ada bekas yang silang-silang. Lebih lagi. Aduh, masjid-masjid yang mulai dilepas silang-silangnya, aduh. Masjid-masjid yang masih disilang-silang, aduh. Sebenarnya pemerintah sendiri dia ngomong ketua DPD Bapak Romi. Pemerintah sendiri sebenarnya menghadapi corona berbeda pendapat. Ada yang masih terlalu takut, ada yang sudah biasa baik. Ada yang coronanya takut. Membaca buku macamnya di coronanya takut. Udah ada lagi ya social standing, social distancing, social distancing jaga jarak. Cuma kalau aku menganggap social distancing itu melihat dari sisi pandangan yang lain. Apa dia menjaga jarak? Cuma bukan menjaga jarak dari manusia, menjaga jarak dari dunia. Karena dunia ini semakin kita kejar, maka kita tidak akan semakin mendapatkan. Kalau kita mengejar dunia, akhirat akan lari. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi zaman dulu itu zaman mau setelah perempuan ke masjid. Apa itu? Oi, berkah. Berapi-api. Maka enggak, aku udah minta ke pasangan ini, tidak. Tapi ada cerita, boleh. Tidak untuk maksud memburukkan, tapi bukankah kalau lebih baik itu adalah hubungan yang untuk kita bersama, betul? Bahkan sampai lalu masjid itu yang dia bingung cara ngabisin duitnya gimana. Jadi tahu. Sampai dia minta usul, kira-kira usulan apa lah? Kita ini garu-garu dah terbeli, AC dah terbeli, karpet apa deh. Pintu tuh ada tulisannya, jangan dibuka, ruangan ber-AC. Menggigil loh. Bukan AC yang di dinding mana kan? AC di dinding lah itu, AC standing. Yang harga 10 juta, enggak salah. Masalah dengan enggak pernah beli, cuma dekat cerita. Asisten ini yang jadi macam masalah. Mau gigil. Sampai minta usulan. Ini kira-kira duit kasnya di mana ini? Galau-galau perlengkapan itu udah tinggi. Aku nak musuh dah lemah. Karena kalau usulan Ustaz, pasti usulannya kalau bisa khotib ini tambah. Minta usul, duit kita banyak, kira-kira kita fungsikan untuk apa? Bingung habisin duit, untuknya kan korban itu. Kan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 100. 4 tahun.
setahun naik gaji, swasta setahun naik gaji, khotib tiap hari itu segitulah kan. Itu masih syukur alhamdulillah. Ada satu masjid sekitar sini malah masjidnya. Sekitar yang mulia ini. Pengurusnya luar biasa, cara memahaminya itu mesti dirubah. Apa kata dia? Namanya khotib itu lillahi ta'ala. Gak boleh dikasih uang masjid kepada khotib. Uang masjid itu untuk fakir miskin. Belajar dulu di masjid bos. Kemana uang masjid ini dialihfungsikan? Fakir miskin, ke pembangunan, termasuk untuk orang-orang yang memakmurkan masjid, imam tetap. Apalagi guru ngaji TPA. Imam tetap tadi boleh dikasih duit dari infak masjid, boleh bos. Jadi imam tetap itu ada gaji bulanannya, ada. Baiklah boleh gaji imam dosa siapa? Syekh Sudis itu berapa sebulannya? 9.000 real. Berapa 9.000 real Ustaz kali 4.000? Berapa totalnya? 36 juta per bulan. Wajar kalau imam itu berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Gaji besar. Coba imam gitu. Imam masjid-masjid kita biasa. Ayat lupa, bantuannya. Aku Ustaz kurang pandai, lacak mana nak pandai, berasa di ujung, gula dan di ujung, teh dan di ujung, sabun dan di ujung. Coba untuk imam itu, boleh wakas masjid untuk nasi imam, boleh. Kenapa imam? Pokoknya imam habisnya harus makmur. Untuk guru TPA, marbot. Wah, ya aku ini pernah ketemu dengan orang Malaysia. Di Malaysia itu tukang azan yang besar, tukang azan. Maka azannya apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau. Yang azan luar biasa. Ini kan tema kita kesempatan kali ini memakmurkan masjid. Apakah kata memakmurkan itu hanya cukup untuk sholat berjamaah? Ya. Memperbaiki keramik itu termasuk memakmurkan masjid. Membeli rak buku untuk buku-buku perpustakaan masjid Baitul Muttaqin. Ada nggak? Di sini lagi harus ada apalagi misalnya tempat penginapan bagi musafir, kopi gratis. Kan lumayan, saya capek-capek mampir sini kopi dulu. Ustaz, yo, boleh Ustaz tidur di masjid lah yang ini. Kalau ada orang tidur di masjid, kita suruh pulang atau dibiarkan? Biasanya disuruh pulang ya. Padahal sebenarnya kalau dia yang itu tahu aturan, apa boleh? Hei, ini masjid, tempat sholat, tempat tidur. Saya bilang hotel pak. Emang masjid. Ujungnya apa? Ujungnya mau masuk masjid itu malas, itu yang nyata. Jangan Ustaz ceramah, ayo kita makmurkan masjid, sholat berjamaah, pahalanya begini, tapi masjidnya fasilitasnya belum ada. Sound system, tapi aku jujur, bagus sound system. Bagus, terus terang. Pokoknya kalau sound bagus lama Ustaz ceramah. Apalagi tambah dulu, data itu, tengok lagi jam. Tapi kadang Masya Allah soundnya, apa tuh? Ngiung-ngiung. Ada sound system. Ustaz yang ceramah di dalam, jamaahnya di dalam, sound systemnya keluar. Nah, jadi, aku tanya, Bapak Ibu,
Jelas dan suara saya. Di luar Ustaz jelas, kami di dalamnya tidak jelas. Dan keluar agama pun ceramah di sini. Mana Ustaz? Biar yang di luar dengar juga, betul. Yang di luar biar dengar. Tapi jangan sampai lupa tujuan utama yang ngaji itu yang datang ke dalam. Yang di luar bagusnya suara. Kapan di dalam senyap-senyum. Ustaz itu ngomong jangan ngomong. Sepanjang peringatan Islam, apa yang Ustaz ngomong kita tahu tak jelas Allah. Karena sistemnya roh, nyawa, jadi dipertahankan. Yang pecah ini paling luar biasa. Apalagi ada tambah situs lupa ini. Nah, apa itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjid itu jamak dari kata masjid. Masjidun, masjidani, masajidun. Kenapa Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Apa yang terjadi? Alladzi barakna haulah. Ketika kita pindah dari satu masjid ke satu masjid ini, insyaallah keberkahan itu kita dapat. Kenapa Ustaz dari masjid ke masjid? Karena setiap tempat yang kita pakai untuk beribadah pada hari kiamat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awwala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tanah akan bersaksi tentang apa saja yang sudah terjadi di atasnya. Tanah yang saya duduki hari ini pada hari kiamat akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, bahwa ada seorang ustaz bernama Febri Raseniago pernah duduk di bawahku, di atasku, dan dia mengisi tausiah pada acara peringatan Isra Mi'raj. Jadi tanah yang ibu dudukin, yang bapak dudukin, ini pada hari kiamat nanti akan bersaksi atas kebaikan yang sudah bapak ibu lakukan. Itu bagi yang tidak menyandera. Yang tidak menyandera yang bersaksi hanya tanah. Tapi yang menyandar ke tembok dua yang bersaksi. Benar. Tanah yang dipijak itu bersaksi. Senderan. Yang disender itu bersaksi juga ya Allah. Aku pun menjadi saksi bahwa dia telah menyender aku pada peringatan. Wah. Sender kalau. Itu saya baru paham kenapa kalau hari Jumat itu orang banyak yang nempel di tiang, nempel di tembok. Aku Pak Presiden datang yang bersaksi kalau dari zaman dulu. Ini baca-bacanya yang kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak memakmurkan masjid, termasuk yang menginfakkan hartanya. Apa balasannya? Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Banallahu baitan mislahu fil jannah, ada istana yang akan menantinya di surga nanti. Apa yang membangun seluruh masjid? Tidak. Bahkan kalau dia ketika pembangunan masjid hanya menyumbang satu kotak keramik pun, maka kotak keramik yang dia sumbang ini, satu keramik yang dia sumbang ini nanti akan bersaksi pada hari kiamat bahwa dia sudah disujudi di masjid. Maka kalau kita nyumbangnya cuma satu keramik, pastikan satu keramik itu di tengah. Ya ada orang sujud di situ. Jangan nyumbang satu keramik di paling pojok untuk bersandar. Jangan itu. Tapi itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo bersama-sama sholatnya yang berjamaah, hidupkan kajian-kajian untuk mempelajari agama. Karena agama ini kalau tidak dipelajari di masjid, Ustaz, belajar agama dari rumah buka YouTube sama dari masjid beda. Al-Azhar itu bukan berawal dari universitas.
di masjid itulah orang-orang menuntut ilmu. Dan sampai sekarang Masjid Al-Azhar itu tetap dipakai untuk mencari ilmu, untuk belajar. Jadi Masjid Al-Azhar itu ada kamar-kamar, ada sekat-sekat, disitulah moni pelajaran fikih, pelajaran hadis. Dulu Universitas Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir yang terkenal sudah ribuan tahun itu, sebelum adanya universitas itu terlebih dahulu adanya Jami' Al-Azhar. Masjid itu disebut dengan Jami', universitas disebut dengan Jami'ah. Jami'atul Azhar, Universitas Al-Azhar. Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Dan keluaran alumni yang ngaji di Masjid Al-Azhar lebih berkualitas ketimbang yang dari universitas. Kalau dia cuma sekedar kuliah di bangku kuliahan, tapi tidak pernah ngaji di masjid, dia mendapatkan ilmu yang ada di bangku kuliahan saja. Tapi kalau belajar di masjid, dia mendapatkan ilmu dari orang-orang yang sudah futuh. Jadi orang-orang ada yang sudah mencapai al-arifina billah, al-allamah, orang-orang yang sudah terbuka, kasyaf. Itu mereka luar biasa. Kalau mengulas satu ayat, bahkan kita tidak nemu itu di kitab tafsir, tapi luar biasa ulasannya. Dari mana nemunya? Di masjid, belajar di masjid. Kenapa keluaran masjid itu lebih hebat ketimbang yang keluar universitas? Walaisa laka buka. Masjid itu secara nama mudzakkar, jami'un. Universitas kalau secara nama muannas, jami'ah. Mudzakkar sama muannas, mudzakkar laki-laki jelas dia mempunyai dua kekuatan ketimbang perempuan. Bukankah kalau perempuan bersaksi itu mesti 4 orang, 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan? 4 orang laki-laki atau 8 perempuan? Bukankah perempuan kalau mendapatkan harta waris itu mendapatkan setengah bagian daripada laki-laki? Karena laki-laki mempunyai peranan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancarlah jangan kakak satu sudah berubah kaca. Mati jangan. Ulirik. Masih kakak satu. Lirik lagi masih kakak satu. Lu pikirlah, kenapa udah berputar aja? Lu di sini aja. Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kan? Jamaah itu artinya persatuan, kompak, waqtasimu bihamdillah. Jadi kalau anak-anak Ustaz jangan dong. Aku anak-anak itu ke masjid cukup bagus. Kalau ada anak-anak yang ke masjid jangan diusir. Meskipun mereka ribut. Namanya budak kecil. Budak kecil terus sekarang dimarah, diam 5 menit pulang langsung dimarah. Tapi ketika dia disentuh tepat di hatinya, insya Allah. Ustaz kok bisa bilang macam itu? Aku nengok anak-anak Arab itu, orang-orang Arab yang anak-anak kecil itu di Madinah, di Masjidil Haram, di Mesir, anak-anak umur segini lah. Kalau sholat diam, kenapa? Karena kesentuh hatinya. Kenapa anak-anak kita kalau sholat ramai? Wajar, bapaknya dulu itu masih anak-anak itu juga. Malah tidak mungkin. Ini tidak bisa Ustaz, kalau Ustaz lagi ceramah ada anak yang ribut-ribut macam ini, apa Ustaz marah? Nah, anak-anak, bapak-bapaknya yang ribut. Suruh aku ngomong di sini. Jadi kalau ada anak-anak yang budayanya sudah mencintai masjid, jangan disuruh pulang. Anak-anak, daripada ribut, pulang aja. Ujungnya tidak lagi dia udah ke masjid. Kenapa? Aku ke masjid diusir terus. Tidak boleh diusir, jangan. Kalau mereka sekarang diusir 10-20 tahun lagi masih hidup bapak-bapak yang tua. 20 tahun lagi. Oke, kalau kan masih hidup 30 tahun lagi. Nah itu 100 tahun. Nusahin dong. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi bagus budaya anak-anak kecil mulai sekarang.
datang ke masjid itu kan meskipun niat awalnya itu baik untuk main-main. Iya. Ada anak ke majelis ilmu. Awalnya mungkin dia tidak tertarik. Aku adonia anak kecil. Milu terus kajian. Tapi setiap kajian dia tidak pernah dengar. Main HP. Dan itu main. Aku tahu mana yang main, mana yang nyata. Karena saya pernah juga kan nengok dari awal, dari awal dari akhir bapak ini main handphone main kan agak ini juga kan, agak sedikit ini lah, sedikit cakap gitu kan. Ujungnya pas selesai acara dia yang beri Ustaz, ini hasil dari ceramah Ustaz tadi sudah saya tulis semuanya. Aku udah curiga awal itu. Aku kira Facebook kan. Kira balas WhatsApp itu kan mana itu pesan. Ternyata saya dari ceramah aku dari awal sampai akhir cara. Hadis-hadis dari Masya Allah. Saya langsung mohon ampun. Ya Allah mohon ampun karena aku lah masih uzur. Jadi sekarang aku kalau nengok mau main HP itu terparah. Saya mesti uzur ya. Kalau dia lagi kata ceramah. Padahal tak niat. Aduh, yang udah kecil itu scroll, ini kan scroll kan? Kalau nyamper itu kan cerita. Ini kan scroll ke atas. Ini biasanya Facebook, bisa Instagram, bisa apa lagi? Pokoknya di scroll. Nah, nyari-nyari kawan sini. Sedari awal sampai akhir. Ustaz marah dah. Wong yang datang ke majelis ilmu meskipun tujuan pertamanya untuk main pun, untuk tidur pun, yang penting ada di majelis ini. Insya Allah barokah, keberkahan kalian nanti akan dia dapat. Saking mulianya majelis ilmu itu, siapa yang datang? Ya Allah, jangan ini ada wong di majelis ilmu kata mereka. Ini ada wong di majelis ilmu, tapi dia tidak lihat ngaji, dia tidak tidur-tiduran baik, dapat pahala tak dapat. Itu yang datang untuk tidur-tiduran, apalagi yang datang untuk ngaji. Oh, jadi kalau kami tidur sekarang ini pahalanya dapat. Boleh kami tidur sekarang, tidur lah kalau ketinggal lah bersama. Barokah. Saya ini Pak Guru di Pondok Pesantren. Nah, aku udah masuk, tidak bermaksud promosi, udah banyak satria. Pening kami sekarang, pening juga kok yang daftar banyak lokalnya Rusia. Pondok Ustaz kita, pondok kawan yang namanya mungkin sudah sering kita dengar, Ustaz Elisa, Musa, Elisi. Di mana pondoknya? Di sini mana sih? SMP, SMA. Apa Ustaz? Kami alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah kota 1 miliar. Tapi nengok gedung yang kaget jangan kaget. Mana nih yang Ustaz gedung yang 1 miliar? Itulah aja. Saya itu kira-kira apa hafal gitu. Pokoknya dari pucuk mungkin 1 miliar sampai ke bawah itu udah tahu berapa bulannya. Pokoknya jadi gedung segitulah gedungnya. Gedung kami namanya gedung 1 miliar. Karena di SPC itu 1 miliar. Itu pun dijanjikan bulan 1. Ustaz bulan 1 kami gedung finishing. Inilah bulan 3. Sudah Ustaz finishing. Oh. Jadi di mana masalahnya? Mohon doa. Dan kita itu cuma baca doa. Insya Allah dengan keajaiban insya Allah. Insya Allah tahun pembukaan nanti santri-santri baru masuk lokal sudah siap. Kan tak lucu santri yang daftar banyak lokalnya orang hijau kita sekolahnya kan ngomongin berapa. Tak lucu. Tinggal finisi. Apalagi kalau pondok pesantren itu dia untuk 2. 1 lokal untuk sekolah, 2 asrama. Lokalnya bayar jadi asramanya tidak bisa. Asramanya bayar jadi lokalnya tidak bisa. Asrama sama lokal bukan harus. Jadi kami ini kalau saya secara pribadi untuk mencegah pondok pesantren dewek belum sanggup. Karena belum sanggup itulah membantu kawan-kawan yang membangun pondok pesantren. Kebetulan saya tengok di kelas lalu Ustaz Fauzan
Tengok di pondok-pondok lain, alhamdulillah, kita cari pondok yang berdekat, biar kita ikut merombak, nanti kita berjuang di situ. Insya Allah balik-balik lagi ke barokah santri-santri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita bahas masalah anak kecil dan sebagian hukum kita. Jadi kalau anak kecil sholatnya itu safnya ikut bergabung dengan ngomongnya tua, apa safnya putus dan kado putus. Istilah dari mana saf putus sudah? Dulu ada seorang anak yatim. Kata Anas bin Malik, ana ma'al yatim. Saya bersama anak yatim sholat di belakang Nabi, dan yang di belakang kami perempuan. Artinya apa Ustaz? Kalau disebut yatim, yatim itu artinya anak yang belum balik, orang tuanya mati. Itu disebut dengan yatim. Ustaz, anak yatim itu yang mana? Anak yang belum balik. Belum balik, salah satu dari kedua orang tuanya mati, disebut dengan yatim. Tapi kalau umur 40 ada yatim lagi. Ustaz, saya ini Ustaz, padahal ibu bapak saya nggak ada. Tapi setiap kali satu nama anak yatim itu saya nggak dapat. Umur bapak berapa? 40. Dah lagi pak anak yatim bapak. Meskipun bapaknya bapak itu udah kata lagi, mahnya bapak udah kata ini. Umur 80 lagi kuat. Dia disebut dengan anak yatim itu kalau belum balik sampai umur 15 paling lama. Berarti apa? Oh, berarti Anas bin Malik sholat dengan anak kecil, dengan budak kecil, dan sholat di sampingnya, dan tidak ada disebut safnya putus, tidak ada. Bahkan kalau mau, ini sebagai serah, nanti bilang usul, nanti juga, nanti bilang saran, boleh pulau. Ketimbang anak kecil itu, kalau tempat kami atau tempat ini, daripada anak kecil itu dikumpulin di belakang, bikin ribut, bikin gaduh, bagus saja diseling. Ada bapak-bapak, ada orang dewasa yang mengawasinya. Lebih bagus lagi kalau dia datang ke masjid ini sama bapaknya. Ini anak-anak di masjid disuruh bapaknya yang nyuruh itu. Nak, masjid nak, rasa maghrib. Yo pak, ke masjid. Bapak nak, bapak nanti dulu. Ini namanya macet, minyak campur cek. Apa banyak? Coba, kita tes saya berpikir nak, 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 kasih ini sendiri atau sama bapaknya? Ada bapaknya? Ada. Coba yang bapaknya tidak ada. Banyak yang dengar. Allahumma sholli ala sayyidina. Bagusnya cukup di sini sama bapaknya. Biar dia tak mani. Kalau dikumpul jadi satu di belakang, wajar lain itu dia sampingnya dia tulah. Kadang belum salam lagi hilang. Misal waktu pertama kali takbir penuh di sini. Kapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kata tadi tidak bercerita. Hilang ini. Urusan pokoknya. Tidak apa-apa, yang penting rajin dulu berjin. Apalagi kalau mereka belum balik, tidak tusuk. Anak kecil belum balik, dia mencuri tidak dipotong tangan dalam hukum Islam. Dia membunuh tidak dikisos dalam hukum Islam. Dia tidak sholat dan berusul. Yang belum balik, tengok kita balik belum. Maka itu yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita mengambil peranan penting untuk membangun dan memakmurkan masjid ini. Dengan adanya sholat berjamaah, buyur, masjid yang mulai buyur. Lebih diperilmu, lebih diperingat, dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi masjid dan ekonomi masjid itu bisa diperbaiki WC-nya, mungkin tempat duduknya, mungkin nanti ada taman bermain anak, mungkin nanti ada yang namanya tempat penginapan, mungkin ada, itu semua bagian daripada memakmurkan masjid.
insya Allah, karena kata Nabi masjid ini adalah sebaik-baik dan tempat, maka hanya orang-orang yang baiklah yang ada di masjid. Maka aku jarang ngantor di masjid itu jarang. Karena orang yang sudah di masjid itu pasti dia baik. Benda baik tak mungkin itu masjid. Siapa yang menggerakkan hati biar sampai di masjid itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita mulai start dari besok subuh. Insyaallah ibu yang punya anak gadis, bukan aku bukan. Ibu yang punya anak gadis, sesekali ibu datang ke masjid, tengok bujang mana yang subuhnya sholat di masjid, jadikan mandi. Karena aku terus sampai sekarang yang sholat subuh ini kebanyakan orang yang belum menikah loh. Ada yang melayu, tinggal 2 hari ya. Tapi yang masih muda, yang masih bujang, kalau ternyata ada bujangan belum nikah subuhnya ke masjid, pandai lah itu. Aku yang ini subuhnya lagi ke masjid, bayangkan. Ngaku Ustaz, kalau subuhnya lagi ke masjid, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi jangan juga gara-gara itu masjidnya subuh baik. Tapi waktu zuhur udah lagi, udah macam itu. Insya Allah. Tengok, lah mulai menipis lah. Laki-laki yang soleh ini lama makin dikit. Apalagi yang belum nikah. Dari mana tengoknya? Tengok baik masjid subuh terutama. Ada niat bujang sholat subuh belum nikah. Oh yang punya anak datang. Anak bujang. Jangan cara lah. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Terakhir, sama-sama kita berdoa kepada Allah kiranya apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Allah berkahi hidup kita, Allah berikan kepada kita kekuatan iman, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah jadikan kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah jadikan orang-orang yang memakmurkan masjid ini, maka Allah makmurkan juga hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini yang berkumpul niatin solehah, kalau sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah agar mempermudah diijabahnya doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Musyaffirin wa min kulli yawmin wa min kulli mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha lana wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.